Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, pada kesempatan ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yakni mengenai materi klasifikasi negara. Dengan nama kelompok, saya sendiri Muhammad Farid Rahman, Siti Winaria, Kotrun Nada Arsha, dan Akbar Ilham Suharno. Pengertian klasifikasi negara. Menurut salah satu ahli ilmu negara, klasifikasi negara adalah penggolongan bentuk-bentuk negara, bentuk pemerintahan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Jadi, klasifikasi negara juga bisa disebut sebagai macam-macam bentuk sebuah negara. Mengenai bentuk dan klasifikasi sebuah negara, yakni ada tiga macam. Ada tiga macam bentuk negara yang akan kami bahas, yakni 1. Negara kesatuan, 2. Negara serikat, dan 3. Bentuk negara konfederasi. Presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Akbar Ilham Suharno. Baik, yaitu subbab yang pertama ada kesatuan negara. Negara kesatuan merupakan negara yang memusatkan kontrol negara pada satu pemerintah di level pusat atau nasional. Pemerintah pusat atau nasional, pemerintah pusat mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang tinggi dan luas. Oleh karena itu, pemerintah pusat dapat mengontrol dan mengatur pemerintah daerah, sehingga pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan top-down. Contoh, negara dengan bentuk negara kesatuan yakni adalah Indonesia, Cina, Afrika Selatan, Inggris, dan Prancis. Kuatnya kekuasaan dan kontrol dari pemerintah pusat ini mempunyai berbagai konsekuensi. Konsekuensi adanya kontrol pemerintah pusat antara lain daerah tidak mempunyai otonomi sebagaimana yang dimiliki warga merdeka. Daerah juga tidak mempunyai daerah yang absolut, karena daerah harus bertanggung jawab terhadap pemerintah pusat. Keadaan tersebut menjadikan adanya sentralisasi kekuasaan pada pemerintah pusat. Berikut definisi negara kesatuan menurut beberapa ahli lainnya. Yang ke-1 ada Fritz Ichwara. Negara kesatuan adalah bentuk kenegaraan yang paling kokoh jika dibandingkan dengan federal atau konfederasi. Dalam negara kesatuan terdapat persatuan union maupun kesatuan unity. Yang kedua adalah Daud Busroh. Negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun daripada negara bagian, seperti halnya pada negara federasi. Melainkan negara tersebut sifatnya tunggal, artinya hanya ada satu negara, tidak ada negara dalam satu negara. Yang ketiga, Ivan Apeldoorn. Negara kesatuan adalah negara yang kekuasaannya hanya dipegang oleh pemerintah pusat. Provinsi-provinsi menerima kekuasaan dan tidak mempunyai hak mandiri dari pemerintah pusat. Dan yang keempat, G.F. Strong. Negara kesatuan adalah negara yang kedaulatannya tidak terbagi, atau dengan kata lain, yang kekuasaan pemerintah pusatnya tidak terbatas, karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui adanya badan pembuat undang-undang selain pembuat undang-undang pusat. Ini kesatuan negara. Adapun ciri negara kesatuan sebagai berikut, ada 3. Ini yang ke-1 adalah kedaulatan tertinggi ada pada pemerintah pusat. Yang kedua, penyerahan suatu kekuasaan atau kewenangan pada suatu pemerintahan lokal hanya dapat dilaksanakan atas kuasa undang-undang yang dibuat oleh Badan Legislatif Nasional. Yang ketiga, tidak ada satuan yang lebih rendah yang mempunyai sifat serta. Dan subbab ini akan dijelaskan oleh teman saya. Padanya dipersilakan. Selanjutnya adalah negara federal atau negara serikat.
Negara federal dilihat asal-usulnya, kata federal berasal dari bahasa Latin fadeus, yang artinya liga. Model negara federal berangkat dari suatu asumsi dasar bahwa negara federal dibentuk oleh sejumlah negara bagian atau wilayah yang independen, yang sejak awal memiliki kedaulatan atau semacam kedaulatan pada diri manusia, masing-masing negara atau wilayah-wilayah itu kemudian bersepakat membentuk suatu federal negara, dan wilayah pendiri federal itu kemudian berganti status menjadi negara bagian atau wilayah administrasi dengan nama tertentu dalam lingkungan federal. Di dalam negara serikat, pemerintah provinsi atau pemerintah negara bagian memiliki otonomi sebagaimana yang dimiliki oleh negara merdeka, kecuali untuk urusan-urusan tertentu, seperti menyangkut soal diplomasi luar negeri, hubungan internasional, dan keamanan nasional. Selain itu, negara bagian mempunyai kewenangan untuk membuat undang-undang sendiri, parlemen sendiri, serta kabinet atau eksekutif sendiri. Negara bagian juga dapat secara mutlak menyelenggarakan suatu urusan pemerintahannya sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi negara. Contoh negara di dunia yang berbentuk serikat atau federal antara lain Australia, Kanada, Malaysia, dan Amerika Serikat. Salah satu pakar ilmu negara menyatakan bahwa untuk membentuk negara serikat sedikitnya harus ada dua hal yang menjadi syarat. Yang pertama, munculnya perasaan sebangsa dari integrasi politik yang akan membuat negara serikat. Yang kedua, integrasi politik tersebut diwujudkan dengan kesepakatan yang mengikat yang sifatnya terbatas. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dalam negara serikat, yang pertama kelebihannya, bentuk negara ini lebih mengakomodasi keragaman dan keunikan daerah. Yang kedua, ada penyebaran kekuasaan dan kewenangan antara pusat dan daerah. Yang ketiga, bentuk negara ini lebih meningkatkan partisipasi politik rakyat. Yang keempat, negara serikat meningkatkan efisiensi pemerintahan. Sedangkan kelemahan, yang pertama, negara ini dapat berpotensi memunculkan tumbuhnya raja-raja kecil di daerah yang tidak tersentuh pusat. Yang kedua, kebijakan pusat dapat terganggu oleh kepentingan pemimpin daerah yang menyebabkan tidak sinkronnya kebijakan pemerintahan federal dan daerah. Yang ketiga, biaya penyelenggaraan pemerintahan daerah bisa sangat berbeda dan timpang antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dan selanjutnya, ada negara konfederasi. Menurut L. Oppenheimer, suatu konfederasi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh yang untuk mempertahankan kemerdekaan intern dan ekstern bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan tersendiri yang mempunyai kekuasaan tertentu terhadap negara anggota konfederasi, tetapi tidak terhadap organ negara-negara itu. Negara-negara anggota konfederasi disebut negara anggota. Pada umumnya, konfederasi dibentuk berdasarkan perjanjian untuk mengadakan kerjasama dalam bidang tertentu. Misalnya, penyelenggaraan politik luar negeri, pertahanan keamanan bersama. Konfederasi bukanlah merupakan negara dalam pengertian hukum internasional, karena negara-negara anggotanya secara masing-masing tetap mempertahankan kedudukannya secara internasional. Contoh konfederasi, Persekutuan Amerika Utara dari tahun 1776 sampai 1787. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.